Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan KBM pelajar hari ini. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo Mbak Nela untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan dimohon siswa bersilakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum hari pembelajaran dimulai, saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Aisyah, Dewi, Anissa, tidak hadir, sakit. Oke. Semoga doakan semoga besok bisa hadir kembali ya. Eka Nuraini, apa juga? Ya. Itu juga sama mendoakan juga ya. Eka Putri, hadir. Gita, Karina, hadir. Nafis, Naraya, Nur Afifah, Rofiatul Mustajab, Widyayu, Zawa, Amanda, ya. Alhamdulillah sepertinya sudah rapi dan tertib semua ya. Setelah saya cek kerapian posisi dan tempat duduk kalian. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin tahu tentang pengetahuan kalian tentang pengukuran. Maka itu saya akan memberikan soal asesmen awal tentang pengukuran.
dikasih nama ya. Soalnya cuma 3 soal ya. Mungkin 2 menit atau 1 menit sudah bisa. Kasih nama ya. Kasih nama ya. Lupa dikasih nama ya. Sudah? Ya, nomor 1 ini Marwan ingin mengukur tebal kertas, maka diukur dapat Marwan gunakan adalah mikrometer skru. Nah, gambarnya ini kurang jelas ya. Jadi alatnya seperti ini, mikrometer skrunya seperti ini. Ya. Ini untuk mengukur ketebalan kertas. Nomor 2 yaitu pengukuran menggunakan pistar atau penggaris. Nah, di situ ada gambar antara 4 sampai 7. Berarti 7 kurang 4 berarti 3 lebih setengah, berarti 3,5 cm. Ya. Nah, nomor 3 yaitu gambar meja yang diukur panjangnya. Berarti yang digunakan pakai meteran. Gambar meteran ini ya. Terus masa 1 kilo cabai menggunakan neraca. Nah, bisa pakai timbangan, neraca timbangan seperti ini ya. Seperti ini. Waktu lari menggunakan stopwatch. Stopwatch ya bisa pakai jam juga bisa, pakai arloji juga bisa. Setelah saya lihat dari hasil asesmen tadi bahwa ternyata sebagian besar sudah paham tentang pengukuran. Nah, karena ini sudah pernah diulang di SMP atau MTS, mungkin sudah pernah. Dan sebagian kecil masih ada yang belum tahu. Untuk membahas materi sebelumnya tentang pengukuran yaitu besaran dan satuan. Nah, inilah adalah PPT tentang pengukuran dalam kerja ilmiah. Nah, materi sebelumnya itu cuma membahas tentang besaran dan tujuan.
Lalu untuk membahas tentang itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengukuran. Tujuannya pembelajaran hari ini adalah: satu, peserta didik dapat menentukan angka penting dari suatu nilai besaran. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran besaran fisis panjang. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran fisis dengan alat ukur yang sesuai. Dan keempat, yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran besaran fisis panjang menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Nah, sekarang membahas dengan materi sebelumnya. Apa itu besaran, satuan, dan dimensi? Ya, yang besaran adalah ukuran yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka atau satuan. Apa yang dimaksud dengan satuan? Yaitu besaran yang dapat digunakan untuk menyatakan besaran, ya. Dengan dimensi, yaitu jumlah koordinat yang diperlukan dalam menentukan posisi dalam ruang. Dalam hal ini ada dimensi 1, 2, dan 3. Nah, ini materi yang sebelumnya, ya, yaitu tentang besaran pokok. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu sekon, kuadrat listrik ampere, suhu mutlak Kelvin, intes cahaya kandela, jumlah zat mol. Dengan dimensinya: panjang L, massa M, waktu T, kuadrat listrik I, suhu theta, intensitas I, dan jumlah zat N. Besaran pokok yang tadi itu satuannya internasional, yang digunakan oleh semua negara. Ya, berarti ini yang berikutnya yaitu tentang besaran turunan. Nah, ini dari mana? Dari perkalian atau pembagian dari besaran pokok. Luas yaitu perkalian antara panjang kali lebar, satuannya meter kuadrat, dimensinya L kuadrat, volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi, satuannya milimeter pangkat 3, dan L dimensinya M pangkat 3. Massa jenis yaitu kilogram per meter kubik, dan dimensinya ml-3. Itu dari mana? Dari massa kali volume. Kecepatan yaitu kecepatan dari jarak dibagi waktu, atau dalam satuannya meter per sekon, dimensi LT-1. Percepatan yaitu meter per sekon kuadrat dengan perbandingan kecepatan dan waktu dengan LT-2. Gaya dari perkalian massa dan kecepatan, satuannya Newton dengan dimensi ml/2. Usaha juga sama dengan gaya, tinggal dikalikan jarak. Berarti dimensi dan satuannya yaitu joule. Karena tinggal dikalikan jarak, berarti tinggal dimensinya ditambahi L, berarti ml kuadrat T-2. Daya yaitu massa dari energi dibagi waktu, yaitu ml kuadrat T pangkat min 3. Nah, dari sini kita sudah mulai yang lalu, tidak perlu saya bahas lagi. Nah, sekarang tentukan mana yang termasuk besaran dan bukan. Mohon salah satu untuk maju untuk mengerjakan ini, nanti saya bantu. Ya, bisa siapa saja, boleh. Ada maju? Saya, Pak. Ayo silakan, Mbak. Ya, Mbak. Habis. Iya.
Udah. Nah, benar ya. Ada yang tahu depa? Nah, depa itu jarak antara tangan ini dengan tangan ini. Seperti ini. Dulunya pakai depa. Berarti emang enggak setiap orang kan masih berbeda-beda memang. Itu makanya tidak masuk besaran, tapi masuk satuan. Dulunya pakai meter, sekarang mungkin pakai meter atau sentimeter. Dulu itu pakai depa, ya. Enak, bukan besaran. Soalnya kenapa? Nggak bisa diukur. Kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang makanan ini enak, ada yang enggak. Nah, gitu kan? Berarti semuanya nggak bisa. Cantik juga sama. Setiap orang kan menilainya, setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang bilang cantik, ada yang hitam sedikit, ada yang bilang cantik. Nah, itu juga nggak bisa dibilang besaran. Meter itu satuan. Bagus juga sama dan cantik kan. Dapat nilai itu berbeda-beda. Besar juga sama. Dingin itu ada suhu 0 derajat, ada berapa derajat. Nah, itu nggak bisa didefinisikan sebagai besaran karena beda-beda ya. Nah, dingin juga termasuk bukan besaran. Karena apa? Karena berbeda-beda. Di Eropa di sana kan suhunya dingin semua. Nah, itu ada, tapi di Eropa sana mereka nggak bilang itu dingin, tapi hanya suhu yang sedikit hangat, bukan dingin, ya. Nah, sebelum itu kita akan melihat video tentang materi tentang pengukuran. Tolong disimak ya baik-baik. Ini anak-anak ya, video tentang materi sekarang yaitu tentang pengukuran. Tolong dilihat secara sesama deh. Alhamdulillah anak-anak kita dipertemukan kembali dalam pertemuan fisika untuk pekan yang ke-8 ya. Pada pertemuan kali ini Ibu Ika masih membahas tentang bab 2 untuk subbab yang terakhir yaitu tentang pengukuran. Nah, ini poin yang K ya. Oke, Ibu Ika sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah masih sama ya, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. 4.2 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Oke, nah pekan kemarin Bu Ika sudah memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan pengukuran ya terhadap beberapa jenis benda. Kemudian dicari volumenya menggunakan aturan angka penting. Nah, itu namanya adalah praktik melakukan pengukuran. Oke, untuk kali ini Bu Ika akan membahas tentang pengukuran serta alat-alat ukur yang digunakan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Bu Ika rasa ini sudah pernah ya di SMP. Nah, kita tinggal mengulang lagi. Oke, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, poin kedua, alat yang digunakan untuk mengukur namanya adalah alat ukur. Kemudian masing-masing alat ukur, jadi masing-masing
plus minus nilai taksiran, yaitu nilai ketidakpastian. Kemudian, besarnya ketidakpastian biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat tersebut. Ketidakpastian yang ada itu bisa sumbernya dari alat ukur yang kita pakai, dari proses pengamatan, dari lingkungan sekitar dan lain-lain. Maksudnya apa? Nanti Bu Ika bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kita mulai dulu dengan jenis-jenis alat ukur. Jenis-jenis alat-alat ukur. Oke, SMP ini sudah pernah ya. Kita ulang dulu. Untuk alat ukur yang Bu Ika bahas pertama adalah alat ukur panjang. Contohnya alat ukur panjang adalah, dulu pernah bahas ini ya, ini namanya adalah jangka sorong. Kemudian yang kedua, ini namanya adalah penggaris atau mistar. Yang ketiga ini namanya adalah micrometer stroke. Oke, alat ukur yang kedua adalah alat ukur massa. Contohnya, ini namanya kaca elektronik. Kenapa elektronik? Atau ini nama lainnya kaca digital. Ini menggunakan sumber batu baterai ya. Mungkin kalau ada yang pernah menggunakan, ini tinggal bendanya diletakkan di atasnya, nanti di sini akan tertera hasil pengukurannya. Ini biasanya bisa mengukur sampai beberapa tempat desimal. Biasanya kalau yang alat ukur neraca elektronik digunakan di lab kimia ya, karena di sana kan mengukur sekian gram atau sekian 0, sekian gram bahan.
membaca ya, diameter dalam atau diameter luar suatu benda. Nah, ini gambarnya ya, ini gambar jangka sorong. Jangka sorong itu terdiri dari, ini namanya skala utama, ini skala radius atau skala geser. Jadi mungkin SMP pernah pakai ya. Ini namanya adalah kunci buat mengunci supaya kalau pas sudah terukur hasilnya tidak bergeser. Nah, ini namanya rahang utama ya, dan ini yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Oke, kita lanjut. Cara membaca jangka sorong atau pengukuran jangka sorong. Jadi ini contohnya Bu Ika di sini bisa ya. Ini namanya skala utama yang atas tadi. Nah, ini namanya skala Möbius atau skala Vernier ya. Cara membacanya adalah kalian harus menemukan terlebih dahulu angka 0 di skala yang bawah. Oke, sampai sini ini ya. Nah, skala utamanya terbaca angka berapa? Nah, jadi skala utamanya ini sampai angka 0 ternyata terbaca 3,1 yang sudah ditulis di sini, 3,1 cm. Sekarang angka kedua adalah antara skala utama dan skala Möbius, cari garis yang berimpit. Berimpit itu segaris. Jadi sejajar dengan atas ya. Sekarang kita lihat. Oke, ini 1 enggak berimpit, 2 enggak berimpit, 3 enggak, 4 enggak, ini enggak, ini ya. Jadi yang berimpit adalah angka 9. Jadi yang dibaca bukan yang 4 atas, tapi yang skala bawah. Ini namanya skala yang lurus atau berimpit. Maka skala Möbiusnya adalah angka 9 yang berimpit. Nah, pembacaan skala Verniernya adalah skala Möbius, ini namanya angka 9. Maka hasilnya adalah kita kalikan ketelitiannya. Tapi ketelitiannya harus diubah dalam sentimeter. Karena kan jangka sorong nanti satunya senti. Maka tadi diubah menjadi sentimeter 0,01. Tinggal dikalikan yang berimpit adalah angka 9, hasilnya 0,09 cm. Nah, langkah terakhir adalah menjumlahkan skala utama dan skala Vernier. Ini ya, 3,1 cm ditambah 0,09 cm. Hasil pengukurannya adalah 3,19 cm. Jadi ini hasilnya adalah 3,19 cm. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, ini digunakan untuk mengukur diameter ya. Sekarang kita lihat sampai angka 0 di sini. Nah, sampai angka 0 di sini, skala utama yang terbaca adalah angka 2. Jadi, skala utamanya adalah 2,0 cm. Langkah kedua adalah cari garis yang berimpit. Nah, ini nggak berimpit. Oh, ternyata yang berimpit ini. Nah, ini adalah skala berapa? Setelah 5 adalah skala 6. Maka skala Möbiusnya adalah 6 yang berimpit. Nah, ini ya 6. Maka kita kalikan dengan ketelitiannya, tapi harus dalam senti. Maka 0,01 cm dikalikan 6. Hasilnya adalah 0,06 cm. Oke, sekarang ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya tinggal menjumlahkan skala utama dan skala Vernier atau skala Möbius. 2 cm ditambah 0,06 cm, hasilnya adalah 2,06 cm. Jadi hasil pengukuran diameter benda ini adalah 2,06 cm. Itu ya. Pokoknya kalau mistar itu satuannya adalah senti, jangka sorong juga masih sentimeter. Nah, yang ketiga ini namanya mikrometroskop, nanti satuannya adalah milimeter. Ketelitian mikrometroskop turun lagi ya. Penggaris tadi 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, mikrometroskop 0,01 mm. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, plat juga bisa. Digunakan untuk mengukur panjang benda, jadi maksimal hanya 25 mm. Atau kalau jadi inti, maksimal
2,5 cm gitu ya. Nah ini gambar dari micrometer screw. Ada namanya rahang utama dan rahang putar. Ini ya, ini skala utama, ini namanya skala putar gitu ya. Skala utamanya ini nanti ada 0 urutannya ya, terus 0,5, 1, bawah 1,5, terus 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang gimana cara membacanya? Oke, cara membaca hasil pengukuran menggunakan micrometer screw. Nah ini ya. Oke, langkah awal adalah kita harus tahu skala utamanya itu berapa milimeter. Caranya, ini 0, ini 0,5, ini 1, ini 1,5, 2, 2,5, 3, terus 3,5. Jadi sampai sini bacanya. Maka skala utamanya adalah 3,5 mm gitu ya. Sekarang cari di skala putarnya yang berimbit dengan skala utama. Nah ini angka berapa? 20. Maka skala radiusnya adalah 0,20 mm gitu ya. Nah maka hasil pengukurannya adalah sama, menjumlahkan skala utama dan skala radius. 3,5 ditambah 0,20, hasilnya adalah 3,70 mm. Jadi untuk micrometer screw satuannya adalah milimeter. Dari kata M-nya itu ya biar gampang mengingat. Oke. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita contohkan lagi yang keduanya ini ya. Nah, oke. Sekarang kita ke ini namanya skala utama. Ini skala putar. Sekarang angka awal adalah skala utamanya dulu dibaca. Ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Ada lagi enggak? Enggak di yang bawah. Maka kita stop sampai sini dulu. Nah, skala utamanya adalah sampai sini. Berapa? 2,6 mm. Sekarang kita lihat skala putarnya. Ini ya. Jadi ini skalanya naik. Oke, ini 40. Jadi kalau ini 40 di sini 45, maka kalau sana naik ya. 40, 45, nah ini 46, 47. Ini yang berimbit. Maka skala putarnya adalah 0,47 mm. Nah, kalau mau cari hasil akhirnya tinggal dijumlah saja skala utama dan skala radius. 2,0 ditambah 0,47 mm. Hasilnya adalah 2,47 mm. Maka hasil pengukuran bendanya ini adalah 2,47 mm. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan pembacaan skala alat ukur panjang. Yang pertama tadi misal, jangka sorong, terus ini micrometer screw. Sekarang Bu Ika lanjut, berikutnya adalah alat ukur massa ya, yaitu Bu Ika membahas di sini neraca Poorhouse. Bu Ika rasa SMP ini harus ada
Ini ya. Nah, ini belum ada bendanya, tapi Pak sudah menunjukkan angka 6,02. Nah, ini juga belum melakukan pengukuran, tapi Pak sebenarnya sudah geser ke angka sekian. Nah, ini juga belum melakukan pengukuran, tapi kok sudah geser aku nggak di angka 0. Dan ini namanya kesalahan kalibrasi. Biasanya bisa juga diakibatkan karena mungkin alatnya itu sudah lama digunakan, jadi sudah berulang-ulang kali digunakan, maka mengalami penurunan fungsi ya. Nah, itu biasanya namanya kesalahan kalibrasi. Nah, langkah solusinya gimana ya, nanti bisa dikurangi dengan hasil akhir dikurangi dengan yang amalan ini, gitu ya. Oke, yang kedua, kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Nah, kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Oke, ketika kalian kemarin melakukan pengukuran yang Bu Ika memberikan tugas, yang mana nih yang benar kalian? Apakah pilih? Ternyata salah ya. Jadi kalau melakukan pengukuran mata atau pandangan kita harus tegak lurus. Tegak lurus dengan skala yang diukur. Jadi harus tegak lurus. Nggak boleh kalau kita membaca hasil pengukuran miring-miring gini ya. Ini nggak boleh karena hasilnya nanti akan kesalahan parameter dan kesalahan pengamatan. Jadi harus mata kita di sini tegak lurus. Ini sampai ini tegak lurus sama ini ya. Kemudian ada yang ketiga adalah kesalahan penggunaan atau human error. Nah, kesalahan dalam penggunaan alat ukur contohnya adalah kesalahan cara membaca skala pada alat ukur tersebut. Misalnya gini nih, ini ruangan pengukuran ya, ini panjangnya 95,4 mm ya. Benar apa enggak? Kita lihat di sini. Oh, ternyata salah ya. Jadi kesalahan dalam penggunaan alat ukur. Kenapa salah? Karena kita lihat di sini ini mulainya dari angka yang sudah di 100 ya, 100 sampai sini bukan 95,4 ya, tetapi harusnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5,4. Jadi dalam melakukan pengukuran juga harus memperhatikan mulai dari mana tadi, kemudian berakhir sampai mana. Jadi jangan asal membaca hasil akhirnya, karena kan kita tidak tahu apakah mulai dari 0 atau tidak. Gitu ya. Jadi harus lebih teliti lagi. Oke, itu terkait dengan beberapa alat ukur, cara menggunakannya, serta cara membacanya. Dan yang terakhir tadi adalah beberapa kesalahan dalam melakukan pengukuran atau eksperimen. Oke, Bu Ika rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk latihan mandirinya nanti Bu Ika upload ya filenya di dalam sebuah PPT, nanti bisa diakses. Oke, jika masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung, boleh silakan ini ya bertanya ke Bu Ika atau WA aku. Oke, pertemuan ini sudah dulu. Assalamualaikum. Dari video tadi sudah paham ya? Paham ya. Ya, sekarang pertanyaan dari video tadi, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Apa itu alat ukur? Apakah pengukuran selalu menggunakan alat ukur? Alat ukur apa saja yang sering digunakan yang ditemui di sekeliling kehidupan kalian? Mengapa dalam ilmu IPA dan cabang-cabangnya memahami pengukuran yang sangat dibutuhkan? Nah, dari itu timbullah jawabannya, yaitu pengukuran yaitu proses penentukan nilai atau kuantitas suatu objek, fenomena, sifat dengan menggunakan alat ukur atau benda tertentu. Alat ukur sendiri adalah perangkat instrumen digunakan untuk mengukur nilai suatu besar fisik seperti panjang, massa, suhu, tekanan dan sebagainya. Contohnya yaitu termometer, mistar penggaris, timbangan, dan meteran. Pengukuran sangat diperlukan dalam ilmu IPA atau fisika terutama, yaitu untuk analisis data, pengembangan teknologi,
model teoritis atau hukum, dan prediksi perilaku sistem dalam persamaan matematis, dalam hal ini fisika maupun kimia. Nah, dari situ nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu membahas tentang ini ya, mengamati gambar dari sini dari 1 sampai 15. 1 sampai 8 untuk kelompok 1 dan 9 15 untuk kelompok 2. Itu tentang apa? Yaitu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga jenis besaran apa saja yang digunakan pada alat tersebut. Nah, untuk kelompok 3 yaitu menjelaskan tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di video tentang cara mengukur jangka sorong. Nah, dari sini di sini 16,6 dari mana? Dari sini, dari 0 ya. 0 ini ditarik ke sini. Jret. Ada angka 16 ya di sini. Ya. Ini 1,5. Ini yang panjang ini 5. Terus ini 1 ini ya. Nah, ini kan lebih ini 1,7 nggak bisa, soalnya nggak sampai melebihi 0 ini. Nah, dan ini terus 0,6 nya dari mana? Yang berimpitan, yang di bawah berimpitan dengan yang atas. Nah, ternyata berimpitan adalah yang 6. Ini. Nah, ini berimpitan kan lurus pas ini. Dan kelompok 3 berikutnya yaitu menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikrometer skru. Nah, jelaskan caranya gimana? Ya, seperti ini. Nah, dari sini angka 12,72 ya. Ini ya. Ini kan 10. Ya. 11, 12. Nah, di bawahnya ada strip kecil. Nah, itu setengah. 12 setengah. Ditambah 0,22. Dari mana? 22 di sini. Ini kan 20, 21, 22. Nah, ini dikalikan skala ukurnya atau skala kritiannya 0,01. Berarti 0,22 ditambah 12 setengah, jadi ketemu 12,72. Nah, dari situ nanti kita dari kelompok 3 tadi akan mengukur yaitu diameter dalam tutup botol, diameter luar tutup botol, panjang botol, tebal buku tulis, lebar buku tulis, dan panjang buku tulis. Nah, dari situ kita dapat mengetahui volume dalam botol, luar botol, volume luar botol, dan volume buku tulis. Yaitu sekarang materi tentang untuk menentukan volumenya tadi dengan cara aturan angka penting dan notasi ilmiah. Nah, contohnya seperti ini, pengukuran diameter tutup botol berbentuk lingkaran. Luas permukaan tutup botol yaitu dengan luas 1/4 pi d kuadrat. Akhirnya ketemu 7,64 cm kubik. Nah, dari sini diameter tutup botol itu diperoleh dari jangka sorong, yaitu sekitar 3,12 cm. Aturan angka penting yaitu 1 angka bukan 0. Semua angka yang bukan 0, 1 sampai 9 adalah angka penting.
Berarti 0 bukan angka penting ya. 0 itu kalau 0 di antara bukan 0 itu 0 itu di tengah-tengah antara bukan 0 1 sampai 9, berarti 0 termasuk angka penting. Contohnya 105. Dan yang tadi 147 berarti kan enggak 0 semua, berarti langsung 1 dihitung 1 2 3 4. 0 yang bukan 0 di awal bukan 0, yaitu semuanya bukan angka penting. Berarti ini enggak dianggap angka penting ya. Iya. Nah, ini berarti ada 25. Jadi ini yang angka pentingnya 25. Berarti ada 2 angka penting. 0 akhir, 0 yang terletak di akhir memiliki desimal dianggap sebagai angka penting. Nah, ini tentukan jumlah angka penting bilangan berikut. Nah, di sini tentukan jumlah angka penting bilangan berikut. 1, 2, 3, 4. Kan tadi 1 sampai 9 termasuk bilangan penting. Berarti 1, 2, 3 ada 4 angka penting. 4 AP. 1 ya. Hanya nolnya enggak dimasuk. Berarti 1 angka penting. Nah, ini ada 3 angka penting. Nah, ini nolnya kan bilang enggak masuk, berarti 1 angka penting. Ini sama 2 angka penting. Nah, ini tengah-tengah. Tengah-tengahnya di antara yang bukan 0, berarti masuk ya. Berarti 1 2 3 4 5 angka penting. Nah, ini juga sama di antara loh. Berarti masuk semua, berarti 6 angka penting. Ini berapa? 25, berarti 2 angka penting. Nah, setelah itu saya tolong membentuk kelompok ya untuk mengerjakan tugas LKPD yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, Pak. Tolong putarkan posisinya ya, mejanya, posisinya ya untuk membentuk kelompok. Ya, Pak. Oke, kita tugaskan videonya ya. Ya.
hasilnya ya. Hasil dari diskusinya. Silakan diri kelompok-kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naraya Sofani Ratutina Naraswari. Perkenalkan, nama saya Zawabria Sabudi. Perkenalkan, nama saya Dimara Andalusari. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bukitita. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penggunaan neraca OHAUS di Galungan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang pendidikan. A. Laboratorium sekolah dalam menimbang berat suatu benda. B. Praktikum mahasiswa berbagai jurusan seperti farmasi, biologi, dan kimia untuk menimbang bahan-bahan dalam praktikum mereka. 2. Penggunaan pita ukur dalam penggunaan sehari-hari. 1. Pekerjaan rumah. A. Mengukur panjang dan lebar ruangan untuk membeli furnitur atau perabotan rumah tangga. B. Mengukur jendela dan pintu untuk memasang tirai atau gorden. C. Mengukur dinding untuk memasang rak atau pisang. Ya, oke. Terus berikutnya. 3. Penggunaan termometer di kehidupan sehari-hari. Kesehatan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui apakah seseorang demam atau tidak. B. Mengukur suhu bayi yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. C. Mengukur suhu makanan, memastikan makanan sudah matang, sempurna atau masih terlalu panas untuk dikonsumsi. Tujuh. Penggunaan termometer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ya, terus. Dalam memasak. Ini sudah. Sudah, Pak? Ya. Monggo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2, silakan maju ke depan untuk menunjukkan hasil dari diskusinya. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Mutahida. Saya Bintang Indini. Saya Kapur Wulandari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kami diskusikan. dari macam-macam alat ukur. Penggunaan termometer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Industri. A. Kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk memastikan pekerja tidak terpapar suara yang berlebihan dan berpotensi merusak pendengaran. B. Kontrol kualitas produk. Untuk memastikan produk memenuhi standar kebisingan yang telah ditetapkan. C. Evaluasi lingkungan kerja. Melakukan survei kebisingan untuk mengidentifikasi sumber kebisingan dan mencari solusi untuk menguranginya. 2. Penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Industri manufaktur. A. Pengukuran komponen mesin. Untuk mengukur diameter baut, umur, poros, dan komponen mesin lainnya dengan tingkat akurasi yang tinggi. B. Kontrol kualitas. Untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. C. Pengembangan produk. Untuk membuat prototipe dan melakukan pengukuran dimensi yang sangat presisi. 3. Penggunaan mikrometer servo dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan rumah. Dalam perbaikan rumah, mikrometer servo bisa digunakan untuk mengukur komponen kecil seperti
prestasinya? Tepuk tangan. Ya. Sekarang ayo untuk kelompok 3 untuk maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Latif Sarifah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bagian-bagian utama jangka sorong dan fungsinya. 1. Rahang luar. A. Fungsi digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda seperti pipa atau baut. B. Cara menggunakan buka rahang luar hingga cukup lebar untuk menjepit benda yang akan diukur, lalu baca sekarat pada jangka sorong. 2. Rahang dalam. A. Fungsi digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda seperti lubang pada sebuah pelet. B. Cara menggunakan masukkan ruang rahang dalam ke dalam lubang yang akan diukur, lalu membaca skala pada jangka sorong. 4. Skala utama atau FM. Fungsi untuk menunjukkan satuan pengukuran biasanya dibagi menjadi bagian-bagian kecil seperti milimeter. Skala utama inci. Berfungsi untuk menunjukkan satuan pengukuran biasanya dalam bentuk sentimeter atau inci. Penguji berfungsi untuk menguji rahang agar posisi pengukuran tidak berubah saat membaca skala. Genset berfungsi untuk menggerakkan rahang dan skala vernier agar sesuai dengan ukuran benda yang diukur. Sudah? Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua itu presentasi dari kalian dapat simpulkan bahwa pengukuran dan proses menentukan besaran fisika menggunakan alat ukur, yaitu menjelaskan berbagai alat ukur dalam fisika, mistar, timbangan, stopwatch, termometer dan ukur lainnya dengan cara serta cara penggunaannya. 3. Pemahaman tentang sistem satuan dasar, meter, kilogram, detik, dada layar dan satuan turunan lainnya. 4. Menyadarkan penerapan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam teknologi dan sains. Nah, tolong ini ada kuesioner untuk tentang pembelajaran pada hari ini. Belum pelajaran saya akhiri, saya akan bagikan kuesioner tentang refleksi pembelajaran hari ini. Dan tolong jangan lupa dikumpulkan setelah selesai pembelajaran ya. Namanya lupa ya.
Sudah diisi semua kuesionernya? Sudah, Pak. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Nela. Ya, silakan Mbak Nela. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran ini mendapatkan manfaat barokah. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan barokah dan mendapat manfaat bagi kalian semua. Sebelum kita pulang, tolong dikumpulkan kuesionernya ke saya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, boleh. Balik deh,